Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya, namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas arti tersirat dari Alif Lam Mim, ilmu rel kereta, yaitu ketika hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia sejajar tetapi tidak bersentuhan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat tersirat mengenai Nabi Ibrahim alias Abraham. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu Ririn, dalam episode seri Ibrahim sebelumnya kita membahas berhala dan arti tersiratnya. Ya. Kemudian pada seri hijrah kurikulum kita membahas sejajar tapi tidak bersentuhan antara hubungan sama manusia dan hubungan dengan Allah. Iya, terus? Saya kepikiran, Bu. Apakah kualitas seorang nabi atau rasul itu berhubungan dengan ilmu rel kereta itu? Pasti iya ya. Tapi di mana tepatnya letak hubungan tersebut? Maksud kamu gimana? Jadi begini, Bu. Saya kan udah pelototin banyak sekali ayat Al-Quran mengenai Ibrahim ini. Ya. Pertanyaan yang menjadi fokus saya sederhananya adalah, apa sih yang membuat seorang nabi atau rasul itu istimewa? Oh, oke. Kalau dalam ilmu kebaikan lumayan banyak, Bu, penjelasannya. Singkatnya, mereka itu adalah manusia terpilih, paling suci lah, paling sabar lah, paling sakti, paling dianugerahi, dan seterusnya. Nah, karena sekarang kita udah tahu bahwa kedudukan di hadapan Yang Maha Kuasa itu meliputi kemampuan atau kemauan untuk bisa mengisi kehidupan dengan 8 asas manfaat yang kemarin itu, buat diri sendiri, sesama, lahir batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Saya jadi penasaran sekarang, apa contoh pelaksanaan konkret dari prinsip ini dalam kehidupan para nabi dan rasul, Bu? Atau dalam konteks kali ini Nabi Ibrahim. Oh, kamu pengen contoh konkret pelaksanaan sejajar dan tidak bersentuhan yang ada dalam Al-Quran, gitu kan? Iya, Bu. Contoh konkret dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Iya, Bu. Kalau para nabi dan rasul itu memang manusia terpilih, meskipun belum mencapai standar yang diinginkan, asumsinya mereka di zaman kebaikan yang paling dekat dong, Bu, dengan pelaksanaan prinsip tersebut, karena menjadi contoh, teladan, terdepan, dan dikasih tanggung jawab besar oleh keempat Muhammad. Pastinya mereka yang paling top dong, Bu, pelaksanaan kasih sayang alias keikhlasan tersebut. Belum tentu juga. Hah? Para nabi dan rasul itu para utusan ilahi yang ikut terlibat dengan keempat Muhammad setelah pengadilan rohani kemarin. Memang sebagian masuk kategori level 1 sampai 14 manusia yang dikehendaki. Tetapi bukan berarti mereka semua pasti termasuk level segitu. Oh ya? Iya. Pengadilan rohani itu benar-benar adil, tanpa KKN, dan sangat detail perhitungannya. Segala macam situasi dan kondisinya juga dipertimbangkan. Begini, kamu udah ngerti kan masalah kodrat irodat? Rentang di antara kodrat dan irodat? Iya. Kalau kita ngomong pelaksanaan Alif Lam Mim, sebenarnya ini juga mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Coba deh bayangin. Kedudukan nabi dan rasul mempertimbangkan rentang kodrat dan irodatnya. Iya. Iya, Bu, saya baru ngerti. Kedudukan manusia di hadapan Allah itu rumus kasarnya adalah irodat dikurangi kodrat.
Ibarat lari maraton, kodrat itu adalah garis start, sementara irodat itu garis finish. Kalaupun manusia finish bareng misalnya di kilometer 16, bukan berarti kedudukannya sama, sebab bisa jadi orang yang pertama dikodratkan memiliki banyak kelebihan, alias start dari kilometer 10. Sementara yang kedua nggak begitu beruntung, alias startnya dari kilometer 0. Kalau udah kayak begini, tentu yang start dari 0 yang lebih tinggi kedudukannya kalau mereka sama-sama finish di kilometer 16. Gitu kan, Bu? Tepat sekali. Utusan Allah, cara ukur kedudukannya di hadapan Yang Maha Kuasa sama aja dengan manusia biasa pada dasarnya. Kalau mereka dikasih banyak kelebihan, ya otomatis mereka pun seharusnya juga mampu melakukan banyak perubahan. Sebaliknya, kalau dikodratkan kurang beruntung dan gak banyak intervensi dalam kehidupannya, berarti hebat banget kalau pada akhirnya bisa mewujudkan kasih sayang dalam berbagai bentuk. Iya. Intervensi maksudnya apa, Bu? Para nabi dan rasul itu karena memang kelinci percobaan utama bagi keempat Muhammad, biasanya memang selalu diawasi, diikuti terus tindak tanduknya oleh para staf dan supervisor peradabannya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai parameter, para malaikat tanda kutip atau siluman tersebut biasanya diperbolehkan ikut campur. Oh iya, misalnya kalau ada yang mau bunuh mereka tapi belum waktunya mati, harus diselamatkan berarti, gitu kan, Bu? Iya, contoh gampangnya begitu. Oh, kalau gitu ketika Nabi Ibrahim dibakar itu malah kedinginan, contoh konkretnya dong, Bu? Iya, belum waktunya mati emang. Oke. Berarti salah kaprah ya, Bu? Apanya? Asumsi umum kebaikan itu kan kalau manusia banyak mukjizat, banyak kelebihan, berarti semakin dekat dengan Allah. Tapi ternyata sebaliknya. Kalau manusia dikasih banyak kelebihan sebagai kodratnya, kan justru mengurangi banget kedudukannya di hadapan Allah, sesuai rumus irodat dikurangi kodrat tadi. Iya, begitulah. Saya kan udah bilang bahwa mukjizat itu dalam perspektif Yang Maha Kuasa justru merupakan akomodasi, keringanan dalam sekolah kehidupan. Supaya manusia yang sinar fitrahnya lemah, manusia yang relatif kurang beriman, bisa lebih mudah untuk dibuat yakin akan kebesaran Yang Maha Kuasa. Atau karena emang manusianya yang mau dijadikan lewatan, pembawa pesan. Ya kayak para nabi dan rasul itu, mereka pasti emang dikasih tahu lebih dibandingkan manusia biasa, karena sejak awal punya tugas besar dibandingkan manusia biasa. Oh iya, pas banget dong, Bu, dengan kedua ayat ini. Kalau yang di atas itu mengacu kepada Nabi Ibrahim. Tanda-tanda keagungan alias bukti nyata dikasih karena sang nabi emang bakal punya banyak kerjaan. Berarti ya, Bu? Iya. Sedangkan yang di bawah itu yang mukjizat sebagai akomodasi terhadap manusia yang sinar fitrahnya lemah. Ya, umatnya itu yang menyembah berhala. Iya, tepat sekali. Sebelum mencoba dibakar, pasti Ibrahim udah melakukan berbagai macam cara untuk meyakinkan umatnya supaya beralih dari berhala kan? Iya, Bu. Banyak banget ayat-ayatnya yang menerangkan proses tersebut. Persis dengan pembahasan kita mengenai nabi-nabi sebelumnya. Begitulah. Dan setelah itu gak berhasil, barulah ditunjukkan mukjizat semacam ini, sekalian intervensi. Ini contoh konkret bahwa dalam perspektif kedudukan di hadapan Yang Maha Kuasa, mukjizat itu justru merupakan akomodasi bagi manusia yang kurang beriman. Iya juga ya. Berarti angka kodrat yang dijadikan untuk menghitung nilai manusia, kedudukan manusia di hadapan Allah itu yang tadi gak statis ya, Bu, gak tetap. Tapi bisa bertambah angkanya seiring dengan waktu
dan pilihan yang diambil oleh manusianya. Iya. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, dalam setiap tindakan kita itu pasti ada pengaruh, ada faktor yang berhubungan dengan kodrat dan irodatnya. Hah? Dalam setiap perbuatan manusia, nilai kita yang dihitung di hadapan Allah adalah seberapa besar persentase fitrahnya mengendalikan hatinya, seberapa besar fitrahnya itu menang terhadap nafsu. Titik. Tapi persentase ini kan gak kelihatan dari luar. Nah, saya sampaikan sekarang, kalau kita mau menilai secara jasmani yang kelihatan dari luar, seberapa besar nilai kita di hadapan Yang Maha Esa, seberapa besar nilai ibadah-ibadah kita, kalau kita mulai mau introspeksi diri, harus mempertimbangkan juga kodrat kita yang berbeda-beda, bukan cuma irodatnya. Harus sadar garis start kita di mana. Jangan cuma garis finishnya doang yang dilihat. Jangan anggap setiap manusia itu punya garis start alias kodrat yang sama. Beda semuanya. Hal ini penting supaya gak tertipu nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji. Contoh tipuan nafsu yang paling efektif deh. Rata-rata manusia itu bisa dibiaskan nafsu dengan cara dibuat berpikiran bahwa dengan semakin banyak memiliki 3K, kekayaan misalnya, semakin banyak kamu bisa beramal. Terus, semakin besar kamu punya kekuasaan, semakin banyak orang-orang yang bisa kamu tolong. Dan semakin sakti kamu, semakin besar pertolongan yang bisa kamu berikan ke orang lain. Kasarnya gitu. Bener gak? Ah iya Bu. Mayoritas manusia pasti berpikiran seperti ini emang. Udah jadi logika paling dasar malah. Iya, begitulah. Tapi ini tipuan nafsu justru. Oke, tipuan nafsu. Tapi di mananya Bu lebih tepatnya? Ada 2 poin yang paling utama. Coba kamu tampilkan rumus irodat dikurangi kodrat tadi. Nah, ketika manusia didorong untuk memperbesar 3K oleh nafsunya, itu sederhananya ia sedang meningkatkan angka irodatnya. Bener gak? Iya. Nah, sayangnya manusia dibuat juga gak sadar bahwa irodat yang dihitung di rumus ini adalah irodat yang bersih, yang berdasarkan fitrah, bukan nafsu. Oh iya. Manusia dibikin lupa bahwa kemurnian niat itu sangatlah krusial ya Bu. Iya. Nafsu menyamarkan perbatasan di antara kemuliaan di hadapan sesama manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah. Seolah keduanya sama aja, padahal beda jauh. Emang benar, tanpa mempedulikan fitrah atau nafsu, semakin banyak kamu punya 3K, kamu semakin mulia. Tapi mulia di hadapan sama manusia, belum tentu di hadapan Allah. Ah iya juga ya. Rumusnya diubah dikit, tapi gak diubah seluruhnya, cukup dikit aja. Tapi udah langsung mengubah seluruh artinya. Poin nomor 2 adalah manusia sering dibuat lupa bahwa kodrat manusia itu berbeda-beda. Garis startnya beda dalam maraton. Manusia dibuat fokus terus pada total 3K tadi, total irodatnya. Tapi dibikin lupa betapa angka tersebut sangat dipengaruhi juga dengan kodrat-kodratnya. Atau kasarnya sangat dipengaruhi dengan keberuntungan juga. Dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya berada di luar kekuasaan mereka, di luar irodat mereka. Kalau udah berpikiran begini, rasa aku terhadap 3K tadi pasti jauh lebih tebal. Mereka pasti jadi lebih mudah menghakimi orang lain yang berbeda nasibnya. Mereka juga akan lebih mudah terbuai dengan pujian dan penghargaan dari sesama. Pasti. Contohnya Bu? Dalam cerita ini,
Nimrod deh, sang raja. Pada saat Ibrahim lahir, pasti sang raja udah sangat besar dong kontribusinya dalam masyarakat. Udah berhasil menang perang, berhasil menyelamatkan bangsanya dari kehancuran, berhasil membangun peradabannya menjadi sangat maju. Iya, Bu. Nah, dia dibikin lupa oleh nafsunya bahwa di balik itu semua, sejak awal Ifrit, manajernya, emang pengen mewujudkan kejayaan itu semua di alam nyata. Kebetulan aja Nimrod ini yang dipilih jadi lewatannya. Sang raja dibikin gak sadar oleh rasa akunya, sehingga menganggap semua kesuksesan itu atas dasar usahanya sendiri, irodatnya sendiri. Emang benar, irodat dia itu juga berperan dalam kemakmuran tersebut. Garis finish yang sangat jauh tersebut di depan. Tapi itu pun tercapai sebenarnya karena dia banyak dibantu oleh roh-roh yang gak kelihatan. Alias angka kodratnya sebenarnya udah bertambah sangat besar dalam perhitungan kedudukan di hadapan Allah tersebut, yang irodat dikurangi kodrat tadi. Ah, begitu rupanya. Jadi emang angka kodrat ini sangat dinamis ya, Bu, nilainya? Iya. Dan kalau ada intervensi dari roh, berarti memperbesar angka kodratnya, Bu? Iya, sederhananya begitu. Tapi perhitungan sebenarnya jauh lebih rumit lagi rumusnya. Oke, Bu. Berarti kalau ada manusia di zaman kapanpun itu, termasuk zaman sekarang yang kerjasama dengan roh, kayak begini juga dong, Bu, perhitungannya. Iya, tepat sekali. Jika kehidupan ini ibarat sekolah, maka roh-roh yang ikut campur urusan keturunannya itu adalah kakak kelas yang ngejokiin adik-adiknya pas tes. Ya wajarlah, berapapun nilai yang didapat sang adik harus disesuaikan dengan campur tangan kakaknya. Kalau semua jawabannya dipikirin sama sang kakak, sang roh, ya nol lah nilai sang adik di hadapan Allah. Iya juga ya. Dan di zaman kebenaran ini, ketika praktik semacam ini udah gak berlaku, kalau adiknya jadi bodoh karena dijokiin terus sama kakaknya, ya sekarang kakaknya lah yang bertanggung jawab untuk ngajarin adiknya sampai mereka ngerti. Iya ya. Masih nyambung juga dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai piramid itu, Bu. Begitulah. Makanya, kalau emang kamu mau punya nilai tinggi di hadapan Allah, 3K itu harus cuma sebagai sarana, bekal untuk beribadah, bukan tujuannya. Iya. Nggak boleh terlalu fokus ke total jumlah 3K-nya ya. Oke, Bu. Dengan rumus dan pemahaman itu, emang caranya untuk naik kelas itu logikanya seperti ini, Bu. 1. Tingkatkan terus irodat yang bersih. Berarti ujian kehidupan kita itu harus selalu dijawab dengan kemurnian niat yang setinggi-tingginya. 2. Kodrat ini kalau bisa tetap atau bahkan berkurang kalau memungkinkan. 3. Kalaupun kodratnya bertambah, irodat bersihnya berarti harus bertambah lebih banyak lagi, harus, supaya bisa maju. Tepat sekali. Karena itulah ada istilah 3K yang menghendaki dan 3K yang dikehendaki. Oh, itu saya tahu, Bu. Kalau yang menghendaki itu pakai nafsu dan seringkali pasti menjadi tujuan hidup manusianya. Sedangkan yang dikehendaki itu pakai fitrah. Iya, betul. Tapi ada tambahan lagi. Kamu pernah berpikiran gak bagaimana mungkin seorang manusia yang dikehendaki, yang level 1-14 itu, yang udah menyatu dengan lumah dan syariat, bisa nol utang pertanggungjawabannya di hadapan Allah dalam kehidupannya. Semua hartanya menjadi berkah. Gimana coba menurut kamu caranya? Oh iya, Bu. Apakah mereka dibuat gak bisa melakukan kesalahan sama sekali? Atau selalu lulus ujian kehidupan? Bukan.
Coba lihat rumus tadi. Mereka bisa seperti itu karena mereka akan diatur angka kodratnya. Misalnya kepintarannya, kecerdasannya, kesehatannya, keluasannya, keberuntungannya, dan segala bentuk 3K yang berada di luar kekuasaannya. Supaya jumlah total irodat bersih dikurangi kodrat tadi selalu positif dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Wujud konkretnya gimana kamu tanya? Ya, misalnya, katakanlah menurut pengamatan syariat, Syariat, kalau kepintaran kamu ditingkatkan sebesar 5, maka irodat bersih kamu bisa bertambah menjadi 10 dalam satu soal ujian kehidupan. Kalau begini jumlah totalnya masih positif kan? Yang sebelah kanan nambah 5, yang sebelah kiri nambah 10. Iya Bu, masih lebih naik 5. Kamu bakal dijadiin lebih pintar atau dibikin sukses karena udah pasti keimanan kamu itu meningkat dengan dikasih keberhasilan. Sebaliknya, kalau kodrat kamu dinaikin tetapi irodat bersihnya diperkirakan justru menurun, ya kamu akan dibuat jadi bodoh atau melakukan kesalahan atau dibikin gagal dengan berbagai macam cara yang kamu gak bisa prediksi atau kendalikan. Sampai kamu sadar dan mengubah diri, sampai kamu segera melakukan pembersihan terhadap irodat kamu tersebut. Wah, canggih banget ya Bu. Ini juga alasannya mengapa kita perlu selalu berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa ya Bu. Iya. Jadi bisa dikatakan juga bahwa manusia yang dikehendaki, manusia yang udah menyatu dengan malaikat muqarrabin lumah dan syariat, adalah mereka yang dalam setiap perbuatannya angka irodat bersih dikurangi kodratnya itu selalu positif. Iya. Jadi setiap langkahnya selalu mendekatkan mereka kepada Allah. Dan makanya dikatakan manusia yang diberkahi itu 10 langkah bisa selesai 3 langkah. Karena emang kalau dibuat beruntung begitu, nilai keimanan mereka udah pasti naik. Gitu ya Bu? Tepat sekali. Oke, ngerti Bu sekarang. Oh, saya baru kepikiran lagi Bu. Untuk ayat yang pertama tadi itu sebenarnya merupakan bagian dari renungan Ibrahim Bu, mengenai hakikat Sang Maha Pencipta. Ini ayat-ayatnya Bu. Iya, kenapa emangnya? Ada yang tidak konsisten di sini Bu. Apa? Di ayat pertamanya itu Ibrahim diberikan tanda kutip tanda-tanda keagungan di langit dan bumi. Iya. Tapi di ayat-ayat berikutnya seolah dia sekedar merenung sendirian Bu, berpikir sendiri, bukan diperlihatkan. Oh, itu maksud kamu. Dalam bayangan saya Bu, prosesnya lebih dramatis. Mungkin disertai petunjukan kesaktian dan semacamnya daripada sekedar sang nabi bengong sambil melihat cakrawala. Apa Bu arti tersiratnya yang lolos dari pengamatan saya di sini? Oke. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan rumus irodat dikurangi kodrat tadi. Oh ya? Iya. Gimana ngejelasinnya ya? Oh ya. Kalau nggak salah, ada cerita bahwa Ibrahim ini ditinggalkan sendirian oleh orang tuanya di dalam gua sewaktu bayi. Oh iya Bu. Saya nggak menemukan ayat Al-Qur'annya sih, tapi dalam cerita-cerita emang dikatakan Nabi Ibrahim ini ceritanya mirip Nabi Musa. Dalam artian, sang raja yang berkuasa pada saat itu memerintahkan semua bayi laki-laki untuk dibunuh. Nah, karena ibunya nggak mau anaknya dibunuh prajurit sang raja, dibuanglah bayi Ibrahim itu ke dalam sebuah gua. Kata dia lebih rela anaknya itu mati secara alami daripada dibunuh. Pada waktu ditengok, pada waktu berikutnya mereka kira udah mati, tapi ternyata Ibrahimnya masih hidup secara ajaib. Ya. Cerita ini bisa benar atau enggak penting. Pertanyaannya adalah, mengapa Khidir bikin cerita semacam ini?
Hah? Maksud ibu ini cuma cerita doang, bukan beneran terjadi? Sama aja dua-duanya kalau dilihat dari perspektif yang maha kuasa. Khidir bisa dengan mudah bikin situasi kehidupan semacam ini bagi individu manusia, para nabi dan rasul dengan tujuan tersendiri. Gampang banget bagi dia. Sebaliknya, Khidir juga dapat dengan mudah menyebarkan cerita semacam ini demi memberikan pelajaran tertentu bagi manusia yang mendengarnya. Ngerti maksud saya? Iya bu, udah gak penting buat dibahas faktanya. Cerita ini mau bener atau enggak, tetap aja ada arti tersiratnya yang bisa kita ambil dan kita gunakan untuk menjawab ujian kehidupan kita sehari-hari sekarang. Gitu kan bu? Iya, begitulah. Kalau gitu pertanyaannya, apa arti tersirat kejadian atau cerita ini bu? Dan apa hubungannya dengan pertanyaan saya mengenai rangkaian ayat tersebut? Mari kita pakai skenario bahwa cerita ini benar adanya. Ibrahim berarti sengaja dibikin memiliki cerita kehidupan yang menyedihkan, tragis oleh Khidir. Hal ini gak aneh. Sejak dari zaman dulu, emang keempat Muhammad itu mencoba berbagai macam cara, merangkai begitu banyak skenario, cerita kehidupan yang menurut mereka bisa membentuk manusia yang beriman. Oke, kayak bikin film ya bu? Iya. Ini semua dalam perspektif Ibrahim di hadapan Yang Maha Esa termasuk dalam kategori kodrat. Mengapa? Karena Ibrahim gak milih untuk dilahirkan di zaman tersebut. Gak milih untuk memiliki raja yang zalim. Gak milih untuk memiliki orang tua yang membuangnya ke dalam gua. Meskipun itu untuk menghindari pembunuhan. Bener gak? Iya. Maksud ibu adalah kehidupan Ibrahim itu sengaja dibikin seperti ini dalam rangka menentukan kodrat awal sang nabi yang tidak menguntungkan. Ibarat maraton, kalau rata-rata manusia biasa itu start di kilometer 0, maka Nabi Ibrahim ini startnya dibikin minus 10 kilometer. Gitu kan maksudnya bu? Iya, tepat sekali. Dalam konteks percobaan kali ini, Khidir berhipotesis bahwa manusia yang sejak lahir sudah mendapatkan berbagai macam kesulitan daripada kesenangan merupakan bibit unggul yang akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman, manusia teladan yang dia cari-cari. Kebayang sampai sini? Kebayang bu. Tentu itu bukan satu-satunya alasan atau tujuan. Memangnya ada tujuan atau alasan apa lagi bu? Kalau nggak salah dia dibesarkan dalam gua tersebut ya, karena perintah Raja Nimrodnya tetap berlaku. Soalnya kalau dibawa pulang dia bakal tetap dibunuh. Iya bu, kedua orang tuanya bolak-balik ke gua itu buat ngasih makan. Oke. Contoh tujuan lain yang saya tahu kalau dalam skenario semacam ini, ketika utusan ilahi dibuat terisolasi dari masyarakat, adalah untuk membentuk akal sehat, membentuk apa yang normal bagi sang nabi itu supaya berbeda dengan rata-rata pemahaman umatnya. Hah? Kan kaum Ibrahim kala itu udah menyembah berhala kan? Kalau nggak salah, ayahnya sendiri pembuat patung berhala. Oh iya bu, saya baru ngeh. Dengan hidup sendirian di dalam gua, Ibrahim jadi terbebas dari pengaruh lingkungan yang mendukung penyembahan berhala. Dia juga bebas dari bayang-bayang kekuasaan Raja Nimrod, sampai akhirnya dia dewasa dan kembali berbaur dalam masyarakat. Iya juga ya bu, ini kan alasan yang sangat logis malah. Begitulah. Khidir ingin memastikan bahwa Ibrahim ini bisa cukup kuat untuk dijadikan lewatan. Kuat di sini bukan berarti Ibrahim harus mampu mengalahkan Nimrodnya dalam adu kesaktian, mampu mengubah masyarakat jadi benar semua, enggak. Melainkan agar sang nabi ini jangan sampai hanyut terbawa arus penyembahan berhala atau kejar-kejaran 3K sebanyak-banyaknya tersebut. Iya ya, dan berhasil bu. Makanya setelah kembali ke tanah air kedua orang tuanya, dia gak ragu-ragu berdebat dengan ayah sendiri malah.
tentang patung berhala tersebut. Nggak takut juga dengan pembalasan dari Raja Nimrod ketika menghancurkan patung-patung berhala tersebut ya. Iya. Sepanjang proses debat dan konflik tersebut, supervisor dan staf yang menjaga Ibrahim dari kecil atau bahkan Khidir sendiri pasti selalu mengamati dari samping sambil ngelus-ngelus jenggotnya, pengen lihat apa sih yang akan dilakukan oleh Ibrahim ketika dihadapkan pada kenyataan tersebut, ujian tersebut. Sah aja, Bu. Gak aneh juga jika Khidir sendiri atau anak buahnya juga yang kemudian memprovokasi kaumnya Ibrahim dan Raja Nimrod itu supaya marah dan memutuskan untuk membakar sang nabi. Waduh, bisa gitu juga ya, Bu? Bisa. Dan semua skenario ini memiliki kategori yang berbeda-beda bagi kedudukan manusia di hadapan Allah. Maksudnya, Bu? Misalnya, dari perspektif Ibrahim di hadapan Allah, sang nabi diuji dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya sendiri dan masyarakatnya memuja berhala, sesuatu yang menurut dia itu gak masuk akal berdasarkan pemikiran dan akal sehat dia selama ini. Apa yang akan dia lakukan menghadapi kenyataan ini? Dia berusaha menunjukkan bahwa ada yang salah dari kebudayaan orang tuanya tersebut. Gimana? Dengan menghancurkan patung berhalanya. Bener gak? Oh iya, Bu. Konon dia menghancurkan patung yang kecil-kecil. Kemudian masang palunya itu di patung yang besar yang masih utuh. Jadi seolah patung yang besar itu menghancurkan yang kecil. Iya. Ini adalah keputusan yang Ibrahim ambil sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tindakan ini dilakukan atas dasar fitrah atau nafsu? Nah, pertanyaan ini muncul dalam bentuk penolakan dan persekusi dari umatnya sendiri. Sampai pada akhirnya dia dibakar, mau dibakar hidup-hidup. Dan sang nabi sampai detik-detik pembakaran tersebut sama sekali gak goyah, Bu, keyakinannya. Iya. Disitulah nilai Ibrahim sesungguhnya di hadapan Allah, iradat bersihnya. Bukan keajaiban bahwa dia gak bisa dibakar. Kalau itu sih intervensi dari Khidir, dihitung sebagai kodratnya. Oke, Bu, ngerti sampai sini. Kalau dari perspektif manusia yang berbeda, gimana contohnya, Bu? Misalnya, dari perspektif ayahnya Ibrahim, ketika anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tiba-tiba melecehkan pekerjaan yang dia lakukan seumur hidupnya, pekerjaan yang selama ini juga menghidupi sang anak di gua, apa yang akan dia lakukan? Oh iya ya. Kalau dari perspektif ayahnya, Ibrahim ini anak kurang ajar banget. Belum apa-apa udah berusaha ngajarin ayahnya. Bisa dibilang durhaka malah, Bu. Begitulah. Sang ayah ini sebenarnya bisa milih mau pakai nafsu atau fitrah dalam menanggapi argumentasi Ibrahim. Inilah yang akan menjadi nilai baginya di hadapan Allah. Iya. Sang ayah sebenarnya bisa milih untuk mendengarkan argumentasi yang diberikan oleh Ibrahim dengan hati yang bersih, membuka pikiran daripada sekedar ngotot, menekankan rasa akunya terhadap pekerjaan dan keyakinannya tersebut. Iya, tepat sekali. Banyak sekali pilihan tindakan yang bisa diambil deh. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda di hadapan Yang Maha Kuasa. Tapi jangan lupa juga, dibandingkan dengan Ibrahim, cerita kehidupan ayahnya berbeda. Otomatis angka kodrat mereka juga berbeda detailnya. Gak serta-merta karena dia menentang Ibrahim, segala perbuatannya langsung salah semua di hadapan Allah. Oh iya, masih ada perhitungan yang lebih rumit lagi. Oke, Bu, ngerti. Selain itu, kalau dari perspektif umatnya, tindakan Ibrahim itu bisa dikategorikan sebagai penistaan agama mereka malah. Bener gak? Iya, bisa.
Pada titik ini, masing-masing dari rakyat tersebut juga diberikan pilihan apakah mau bereaksi pakai fitrah atau nafsu menghadapi ujian yang dilewatkan melalui Ibrahim ini. Sebagian dari mereka pasti ada yang gak begitu peduli. Sebagian marah dan sangat tersinggung, udah jelas ini. Dan sebagian mungkin lebih pragmatis dan menganggap pemberontakan Ibrahim ini harus segera dimusnahkan karena dapat menyebabkan kekacauan dalam kerajaannya. Bukan masalah keyakinan benar atau salah. Iya. Semua itu tercatat dan memiliki nilai tersendiri tergantung individu manusianya, tergantung kodratnya masing-masing. Iya Bu, sama dengan pembahasan kita pas Nuh. Dalam kehidupan ini, masing-masing individu manusia emang memiliki kodrat yang berbeda-beda. Cerita kehidupan yang berada di luar kekuasaan mereka yang berbeda-beda. Tapi tetap aja masing-masing dari kita bisa milih untuk menghadapi situasi tersebut menggunakan fitrah atau nafsu. Kemudian karena rentang kodrat irodat manusia berbeda-beda, otomatis pilihan kita tersebut dapat mewujud menjadi tindakan yang berbeda-beda juga sesuai kemampuan kita, sesuai batas kemampuan kita masing-masing juga. Iya, begitulah. Terus apa hubungan dengan yang kayak ayat tadi itu, Bu? Tadi kan kamu tanya, kenapa dalam ayat tersebut Ibrahim lebih ke merenung daripada ditunjukin atau diberikan kesaktian macam-macam. Bener gak? Iya. Ya ini alasannya. Khidir atau anak buahnya ingin agar intervensi dari luar terhadap pemahaman Ibrahim itu seminimal mungkin. Mereka ingin agar sinar fitrah sang nabi muncul dari dalam, dari perenungan sendiri. Jadi, perbuatan apapun yang akan sang nabi lakukan di masa depan, keputusan apapun yang dia pilih, cuma menambah nilai irodatnya tanpa juga memperbesar angka kodratnya. Oh begitu. Kasarnya supaya prosesnya lebih alami ya, Bu? Iya, gampangnya gitu. Kontras banget dengan cara Ifrit dalam membimbing Nimrod. Kalau beliau Ifrit sih, kala itu gak ragu-ragu ngasih kesaktian berbagai macam bentuk pada Nimrod. Selama sang raja tetap mau peras keringat, pasti dikasih kesaktian baru lagi. Tetap irodat, pasti dikasih anak buah lagi. Supaya tujuannya untuk memajukan peradaban manusia tadi bisa cepat tercapai. Terus kenapa disebutkan dalam ayat pertama itu bahwa sang nabi diperlihatkan tanda-tanda keagungan, Bu? Ya karena supaya Ibrahim bisa sampai pada kesimpulan tersebut, banyak sekali yang para staf dan supervisornya lakukan di balik layar yang gak muat kalau diceritain semua di ayat ini. Yang mereka harapkan bakal mendorong total irodat bersih sang nabi di masa depan tanpa perlu mengubah angka kodratnya. Saya ngerti, Bu, maksudnya dan tujuannya. Tapi seperti apa, Bu, contoh konkretnya? Ya, kenyataan bahwa sejak kecil dia tinggal sendirian di gua itu contohnya. Ibrahim dibikin terisolasi, dikarantina, bebas dari pengaruh roh-roh lain atau manusia lain di kotanya. Kemungkinan di dalam gua itu entah staf, supervisor atau bahkan Khidir sendiri yang kemudian ceritain sang anak itu, Ibrahim kecil, berbagai macam hal dan ngajarin dia berbagai macam pengetahuan ketika orang tuanya gak ada. Akibatnya, Khidir memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap karakter Ibrahim daripada kedua orang tuanya sendiri, darah dagingnya sendiri kala itu. Dan kenyataan ini dihitung sebagai kodrat Ibrahim di hadapan Allah. Meskipun malang secara jasmani, dia sebenarnya justru beruntung secara rohani karena hidup sendirian di gua itu ya, Bu? Iya. Oke. Jadi arti tersirat dari rangkaian ayat ini adalah perkara kodrat ya, Bu. Nabi Ibrahim itu memang sejak kecil udah dibentuk agar memiliki akal sehat yang unik
yang gak lazim di zaman itu, di kebudayaan itu. Karena emang mau dijadikan lewatan oleh Khidir. Gitu ya, Bu? Iya. Makanya dalam kondisi sendirian, tahu-tahu aja sang Nabi kepikiran untuk mencari tahu siapakah Sang Maha Pencipta itu. Kurang lebih begitu. Oke. Ada lagi gak, Bu, arti tersiratnya? Langkah serupa Khidir ke Ibrahim ini juga akan dilakukan oleh malaikat muqarrabin ke manusia. Misalnya, jika berdasarkan pengamatan lumah dan syariat, manusia itu udah optimal kodratnya pada level tertentu, ya gak bakal diubah-ubah sama sekali oleh mereka. Jadi, manusianya gak akan pernah menemukan kejadian yang ajaib sama sekali. Gak sial, tapi juga gak beruntung. Cenderung biasa-biasa aja seumur hidupnya. Bisa gitu juga ya, Bu? Iya. Terus satu lagi, rangkaian ayat ini juga memiliki arti tersirat yang berkenaan dengan irodat, bukan cuma kodrat. Oh ya? Di mananya, Bu, letak irodatnya? Ayat-ayat ini menggambarkan usaha yang dilakukan oleh Ibrahim dalam membangun akal sehatnya, logikanya sendiri, ketika dihadapkan kondisi terisolasi dan yang dia makan cuma ajaran-ajaran dari Khidir selama ia tumbuh dan berkembang sendirian itu. Ilustrasi sebagai contoh. Katakanlah Khidir ngomong ke Ibrahim, tahu nggak? Semua hewan dan tumbuhan ini termasuk kamu ada penciptanya loh. Terus Ibrahim kecil bertanya, oh ya? Siapa tuh? Tolong kenalin dong. Terus Khidirnya jawab lagi, gak bisa sembarang orang ketemu. Cuma manusia-manusia khusus aja yang bisa. Kalau kamu mau ketemu, kamu harus ngerti dulu semua wujud-wujud kekuasaannya di alam semesta ini. Pokoknya, dia adalah zat yang maha kekal dan maha kuasa. Ada cerita gitu juga ya, Bu? Bisa dibayang sendiri kan? Kalau anak kecil kamu ajarin semacam ini sampai dewasa, gimana jadinya? Oke, makanya Ibrahim jadi suka merenung sendiri ya semacam rangkaian ayat ini. Iya. Dan usaha sang nabi kecil dalam memikirkan jawaban tersebut juga termasuk dalam irodat. Kalau di rumus yang tadi, dia berusaha menggunakan rasa, akal, dan pikirnya dalam mencari jawaban tersebut. Sebab Khidir gak mungkin akan pernah mau kasih jawabannya ke dia. Kemudian, sepanjang berpikir tersebut, dari waktu ke waktu, Khidir pasti juga akan memberikan ujian, dorongan bagi Ibrahim ke berbagai macam situasi yang akan mendorongnya untuk belajar. Kayak dalam cerita-cerita atau film ketika seorang murid berguru sama orang yang dianggap suci ya, Bu, yang gak pernah ngasih jawaban dengan jelas. Iya, persis. Khidir semacam itu karakternya. Oke, Bu, saya ngerti sekarang. Kenapa utusan ilahi, para nabi dan rasul itu belum tentu bisa langsung masuk ke kategori manusia dikehendaki. Sebab, sesuai rumus kasar tadi, ada beberapa skenario yang bisa menyebabkan kenyataan pahit tersebut. Misalnya, 1. Kodratnya terlalu besar, terlalu dikasih banyak kelebihan, atau terlalu banyak intervensi oleh staf atau supervisor peradabannya. Akibatnya, sang nabi atau rasul itu kesusahan untuk menghasilkan irodat yang sebanding. 2. Irodatnya gak bersih, lebih menggunakan nafsu daripada fitrah ketika diuji kemurnian niatnya. Iya. Jadi sama aja kan dengan manusia biasa? Perbedaannya, para nabi dan rasul itu hanyalah rentang antara kodrat irodatnya yang memang seringkali beda jauh dengan rata-rata manusia di zamannya, unik. Dan kenyataan pahit ini baru ketahuan pas pengadilan rohani setelah Jibril turun ke alam nyata. Sebelumnya gak tahu dengan pasti juga Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Mereka gak tahu, Bu. Iya. Ketika seorang manusia utusan mereka mati, atau manusia yang manapun mati, informasi yang bisa mereka dapatkan hanyalah bahwa
anak mereka itu diterima atau enggak oleh Allah. Mereka juga nggak tahu detailnya kenapa nggak diterima, mana yang perlu ditingkatkan, dan mana yang perlu dikurangi dari rangkaian kodrat irodat tadi. Makanya susah banget untuk bisa copy paste manusia beriman itu sebelum adanya malaikat muqarrabin. Waduh, pantesan. Terus kalau emang begini kenyataannya, kenapa Nabi Ibrahim sangat spesial ya, Bu? Dalam agama-agama tertentu? Banyak alasannya. Dan seiring dengan pembahasan kita akan terungkap satu persatu. Tapi kalau kamu mau jawaban yang singkat, selain karena emang irodatnya banyak dan kuat, Nabi Ibrahim itu komposisi fitrahnya sangat dominan Khidir. Bahkan bisa dibilang Khidir murni. Mirip banget sama Khidir, tindak tanduknya Nabi Ibrahim ini. Saya kalau setiap ketemu dia pasti mikir gitu. Terus saya bahkan sempat nanya ke Khidirnya langsung, "Abah, Ibrahim itu abah sendiri ya? Nyamar ya?" Terus beliau jawab apa? "Tahu deh, bikin aja sendiri." Dan karena agama Islam itu dulu manajernya juga Khidir, ya bisa disimpulkan sendiri kenapa begitu. Oh, maksud ibu kalau kita tanya ke Ifrit, Adam atau Eva, siapa Rasul atau Nabi favorit mereka, bakal beda-beda ya jawabannya. Tepat sekali. Oke, Bu, ngerti sampai sini. Dan waktunya udah habis, diskusi kita harus dilanjutkan di episode berikutnya, Bu. Oke, Boleh saya tutup sekarang? silakan. Terima kasih banyak Bu Ririn atas penjelasannya. Sama-sama Arli. Begitulah pemirsa, episode ayat tersirat kisah Rasul manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ini. Atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Jangan lupa untuk melihat juga kolom komentar di video-video sebelumnya. Bisa jadi pertanyaan Anda sudah pernah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.